di Mei 2023, Panin Asset Management baru saja meluncurkan produk baru, yaitu Panin Global Syariah Equity Fund atau reksadana syariah dalam mata uang USD yang berinvestasi di pasar saham luar negeri. Mungkin tidak semua atau banyak nih sahabat Panin AM yang tahu bahwa ada produk reksadana yang bisa berinvestasi di luar negeri. Seperti apa gambaran produk reksadana ini? Ke negara tujuan mana saja untuk investasinya? Dan seperti apa strategi investasi produk tersebut? Ini kan Panin AM meluncurkan produk baru ya, Panin Global Syariah Equity Fund. Nah, ini ada kata global yang berarti kan di dunia nih. Sedangkan equity fund berarti reksadana saham. Nah, boleh dijelaskan ini Pak, Panin Global Syariah Equity Fund ini sebenarnya produk apa sih? Ya, jadi kalau reksadana kan ada tipe reksadana konvensional, tipe reksadana syariah. Kalau ada reksadana saham syariah, pasar uang syariah, campuran syariah. Nah, ada jenis yang cuma ada di syariah, nggak ada di konvensional. Salah satunya adalah reksadana syariah efek luar negeri. Nah, jadi Panin Global Syariah Equity Fund ini adalah reksadana syariah efek luar negeri. Sesuai dengan namanya, secara peraturan minimal 51% diinvestasikan di efek syariah luar negeri. Jadi memang produk yang dibuat oleh OJK yang memperbolehkan manajer investasi melakukan investasi di luar negeri. Nah, jadi disebut dengan global syariah. Nah, sebetulnya tidak ada kewajiban harus saham atau pendapatan atau obligasi atau deposito. Nah, cuma Panin Asset karena kami lebih mengerti tentang equity, jadi kami menambahkan Panin Global Syariah Equity. Jadi reksadana ini adalah reksadana yang berinvestasi di pasar luar negeri, khususnya efek equity dengan kebijakan seperti reksadana saham. Dan untuk investasinya ini global di seluruh dunia atau di negara-negara mana aja nih Pak? Kalau secara aturan memang tidak diatur, tapi pada waktu kami menerbitkan produk ini, kami menggunakan benchmark SP500 syariah. Jadi kan kalau di luar negeri kita tahu ada Dow Jones, Nasdaq, S&P gitu ya. Nah, karena ini harus syariah, kami mencari vendor yang bisa provide, ada nggak sih indeks yang bisa represent syariah di luar negeri. Ketemu dengan S&P Global, mereka punya produk namanya SP500 syariah. Nah, SP500 syariah ini saham-saham syariah yang ada di Amerika Serikat. Karena kami menggunakan indeks itu sebagai benchmark, maka investasinya luar negeri, tapi kami fokuskan hanya di Amerika Serikat. Oke, berarti hanya di negara Amerika Serikat aja ya Pak, saham-sahamnya? Ya, jadi di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SP500. Nah, jadi kami menggunakan itu sebagai benchmark, dan kebetulan di SP500 syariah itu semuanya saham Amerika. Akhirnya kami berinvestasi hanya di Amerika Serikat. Ini kan produknya syariah ya, investasinya. Ada nggak sih Pak instrumen yang investasi di luar itu tidak syariah? Jadi kalau berdasarkan peraturan POJK yang mengatur reksadana di Indonesia, reksadana yang selain reksadana syariah efek luar negeri itu cuma boleh berinvestasi di luar negeri maksimal 15%. Ya, 15% nggak banyak. Jadi kalau 15% luar negeri, 85% dalam negeri, efek luar negerinya nggak signifikan gitu. Nah, yang boleh minimum 51% ke atas cuma adanya reksadana syariah. Kenapa nih Pak kira-kira memilihnya itu investasi di pasar sahamnya Amerika Serikat? Padahal kita tahu kan banyak sentimen atau isu-isu negatif, mungkin debt ceiling atau ada suku bunga, resesi atau hal-hal negatif lainnya nih Pak di Amerika Serikat. Ya, memang sih di bulan Juni ini kan Amerika Serikat hampir saja gagal bayar, last minute baru deal gitu kan. Cuman kita harus tahu Amerika Serikat itu ekonomi terbesar di dunia ya, melampaui China. Dengan ekonomi terbesar di dunia, tentu mereka punya pengaruh besar ya. Kemudian perusahaan-perusahaan di Amerika itu juga perusahaan-perusahaan yang level dunia. Apple contohnya. Jualan Apple itu kan nggak cuma di Amerika. Kalau misalnya Amerika resesi, yang beli handphone di China, beli handphone di Europe, di perusahaan-perusahaan di sana ya, Apple, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, banyaklah Tesla gitu ya.
itu perusahaan-perusahaan yang mereka punya brand dan mereka punya penjualan tidak terbatas hanya di Amerika. Jadi bisa saja Amerika Serikat resesi, tapi mereka bisa dapat penghasilan dari tempat lain. Kemudian perusahaan-perusahaan itu juga bukan perusahaan baru, tapi perusahaan yang kita lihat selama beberapa puluh tahun terakhir ini tetap mampu mencatatkan peningkatan laba bersih apapun kondisi pasarnya. Nah, jadi dengan berinvestasi di perusahaan di Amerika Serikat, kami merasa walaupun kondisi Amerika Serikat kurang baik, belum tentu sejalan dengan sahamnya. Contohnya SP500 Syariah ya, year to date ini dengan isu debt ceiling, dengan isu resesi, sampai dengan bulan Juni ini naik kira-kira 17-18%. Nah, jadi kan tidak selalu yang namanya kondisi ekonomi seiring dengan harga saham perusahaan tersebut. Dan kebetulan juga karena dia S&P 500 Syariah, waktu perbankan sedang mengalami masalah, dia baik-baik saja karena nggak ada saham bank yang masuk dalam kategori syariah. Dari Panin AM, strategi investasi di produk tersebut seperti apa nih? Panin Asset Management memang fund manager yang kami punya expertise lebih lah di equity. Tapi kami akui kami lebih ahli di equity Indonesia. Equity luar negeri tidak terlalu. Jadi untuk investasi yang luar negeri global syariah ini, kami pendekatannya lebih ke indexing. Indexing dalam artian SP 500, walaupun namanya 500 ya, ternyata sahamnya cuma 264 di bulan Mei 2023. Nah, dari 264 ini kami untuk tahap awal berencana beli sekitar 30-35 saham yang kurang lebih mewakili 60-65% daripada S&P 500. Kita akan menyusun dengan komposisi sedemikian rupa sehingga performance-nya itu diusahakan bisa sama, kalau bisa sedikit lebih baik dibandingkan indeks S&P 500 konvensional. Boleh kamu nih Pak, top 10 portfolionya kita ini di mana nih Pak penempatan investasinya? Setiap bulan kan ada fund fact sheet. Jadi kalau Bapak Ibu download akan kelihatan bobot di IT paling banyak. Jadi kalau IT itu S&P 500 sekitar 33-34%, kalau di kami mungkin bisa sampai 50-an%. Karena memang IT kayak Apple, Google, Microsoft, Meta itu memang besar gitu ya. Sektor kedua terbesar itu ke healthcare kalau nggak salah. Ini kan produknya USD nih Pak, mata uangnya. Kalau kita mau beli harus punya rekening dolar atau bisa dari rekening rupiah juga bisa. Nah, kalau reksadana syariah efek luar negeri di peraturan OJK itu minimum pembeliannya $10.000, pembelian pertama ya. Yang kedua nggak diatur. Nah, kalau di Panin Aset kami bikin 500. Jadi pembelian pertama 10.000, setelah pembelian pertama selanjutnya 500. Kalau mau beli mesti punya tabungan dolar nggak? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau Bapak Ibu punya tabungan dolar, rekening kustodiannya di Standard Chartered Bank. Kemudian untuk memudahkan orang transfer, kami buka rekening operasional di Bank BCA dan Bank Panin. Jadi kalau Anda punya rekening tabungan dolar di salah satu daripada ketiga bank ini, tinggal pinbook. Karena kalau beda bank, itu kena biaya transfernya bisa $25, itu hampir 400.000. Kemudian kalau misalnya redeem, mohon maaf saat ini redeemnya baru dari Standard Chartered. Jadi kalau misalnya Anda punya rekening di Bank Panin, maka akan ada biaya transfer. Makanya kalau orang, kenapa minimum 10.000? Karena kalau 500 kena $25 kan, itu sudah 5% sendiri ya. Nah, kalau saya nggak punya tabungan dolar gimana? Opsi pertama, Anda transfer dari rekening tabungan rupiah Anda ke rekening dolarnya Panin Global Syariah. Pada saat ditransfer, karena beda mata uang, biasanya bank pengirim, tempat bank Anda punya uang, itu akan tanya, harus di-convert Pak. Kursnya Anda tinggal nego sama bank Anda. Jadi kalau misalnya $10.000, berarti kan 150 juta. Amannya sih dilebihkan 10-20 juta ya. Takutnya ada kursnya 1500, jadi kurang dari 10.000. Kalau misalkan selain itu, Anda juga bisa coba masukin ke Panin Dana Liquid. Jadi dari Panin Dana Liquid, kemudian Anda switching. Ya, jadi dari liquid yang rupiah, bisa juga switch ke dolar. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya Anda yang transfer, Anda bisa nego dengan bank. Kalau dari liquid switching, itu nanti bank kustodiannya liquid, yaitu Bank BCA, yang akan menentukan kursnya berapa. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, sayang sekali tidak dapat melakukan nego kurs. Hai sahabat Panin AM, terima kasih yang sudah menonton video ini.
Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya sahabat Panin AM semua mengetahui video-video terbaru dari Panin Asset Management. Bagi sahabat Panin AM yang masih ingin tahu nih apa sih itu reksadana dan hal-hal informasi lainnya terkait dengan reksadana, bisa diklik atau dicek di video sebelah kanan. Jika sahabat Panin AM yang ingin mengetahui terkait dengan market update terbaru, bisa diklik video di sebelah kiri.